Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tokoh behavioristik yang lain, yaitu Ivan Pavlov. Nah, Ivan Pavlov ini lahir di Ryazan pada tahun 1874 dan meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Ia merupakan anak pertama dari 11 bersaudara yang pada saat kecil dia menghabiskan banyak waktu cukup lama di rumah karena ia itu terluka. Jadi dia sering di rumah, akhirnya belajar dari rumah dan menimbulkan ketertarikan pada ilmu alam. Ayahnya merupakan seorang pendeta dan sebenarnya keluarganya itu mengharapkan dia nanti kalau sudah besar menjadi pastor. Maka dari itu dia melanjutkan sekolahnya itu di SMA Teologi dan Seminari Teologi. Namun ternyata dia tidak melanjutkan di Seminari Teologi dan kemudian menikah dengan seseorang gitu ya, dan dianugerahi oleh 4 orang anak. Lalu dia melanjutkan kuliah di Universitas Saint Petersburg dengan jurusan kimia dan fisiologi. Pada tahun 1875 menyelesaikan studi dan melanjutkan ke Akademi Medical Surgery. Pada tahun 1879 mendapatkan gelar doktor. Lalu dia melanjutkan sekolah di Jerman dan juga mempelajari sistem pencernaan ini. Nah, kalau teman-teman lihat slide saya ini nuansanya adalah tulang gitu ya. Dan tulang itu merupakan sesuatu yang sangat digemari oleh anjing. Nah, ini sebenarnya bukan kebetulan karena memang nantinya Ivan Pavlov ini akan menghasilkan sebuah teori yang didapatkan karena eksperimennya bersama seekor anjing. Nanti kita akan pelajari bersama. Berikutnya dia melanjutkan sekolah dan mendapatkan beasiswa hingga akhirnya diangkat menjadi seorang profesor dan menjadi kepala departemen fisiologi. Lalu dia juga menemukan metode eksperimen untuk mengobservasi berbagai fungsi organ dalam kondisi normal, membawa era baru dalam fisiologi eksperimental. Nah, ini adalah struktur kepribadian yang diyakini oleh Pavlov. Pavlov menjadikan struktur kepribadian menjadi 2 tingkah laku. 1, tingkah laku responden atau responden behavior. Apa itu? Itu merupakan respon yang dihasilkan oleh organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berdasarkan respon yang diberikan. Jadi ini adalah respon yang keluar ketika organisme dihadapkan pada sebuah stimulus spesifik. Contohnya, ketika anjing didekatkan dengan daging atau makanan, maka otomatis air liurnya akan keluar. Nah, ini merupakan responden behavior. Sedangkan yang kedua namanya adalah tingkah laku operan atau operan behavior, di mana respon yang dihasilkan organisme tanpa adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon tersebut. Organisme dihadapkan pada pilihan respon yang mana untuk menanggapi stimulus. Struktur ini tergantung pada stimulus yang digunakan. Semakin besar dan diberi penguatan, maka akan terbentuk respon yang diharapkan. Nah, maksudnya apa? Tingkah laku operan ini adalah respon yang dihasilkan karena adanya stimulus yang diberikan penguatan berulang-ulang gitu ya, sehingga ketika dihadirkan stimulus ini terbentuk sebuah respon yang diinginkan oleh si peneliti tersebut. Jadi kalau yang tadi responnya itu merupakan respon yang memang secara spesifik dan muncul keluar. Nah, kalau kali ini adalah responnya itu bisa direkayasa gitu ya teman-teman ya. Tergantung apa yang dimaui oleh si peneliti. Nah, ini juga bisa dilihat dari penguatan atau sebuah tindakan yang dilakukan untuk membuat perilaku tersebut terbentuk, entah diberi hadiah atau dilakukan terus setiap hari sampai akhirnya terjadi respon yang diharapkan. Lalu dinamika dan perkembangan kepribadiannya. Kepribadian dapat dipahami dengan mempertimbangkan tingkah laku dalam hubungan yang terus-menerus dalam lingkungannya. Jadi kalau semakin hubungannya itu terjadi terus-menerus, maka akan semakin mudah untuk dipahami. Dan cara yang efektif dalam mengubah atau mengontrol tingkah laku adalah penguatan.
penguatan itu seperti tadi ya, sesuatu yang dilakukan agar sebuah perilaku dapat terbentuk. Maksudnya dengan diberikan penguatan yang positif, maka tingkah laku seseorang dapat berubah dan terkontrol dengan baik, seperti itu. Jadi dengan diberinya penguatan-penguatan tertentu, diberi hadiah atau dilakukan secara berulang, akan menjadikan perilaku yang diinginkan itu dapat dikontrol dan terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si peneliti tersebut. Nah, ini ada beberapa konsep dari Ivan Pavlov. Yang pertama kita akan belajar terkait dengan classical conditioning. Apa itu classical conditioning? Classical conditioning adalah pengkondisian klasik di mana suatu proses belajar yang menekankan stimulus yang awalnya netral, jadi stimulus yang harusnya biasa-biasa saja, netral, akan diasosiasikan dengan stimulus kedua yang dapat memunculkan respon. Nah, ini mengakibatkan stimulus pertama dapat memunculkan respon yang sesuai dengan diharapkan. Nah, prinsip utamanya, stimulus yang awalnya netral menjadi mampu menghasilkan respon karena asosiasinya dengan stimulus yang otomatis menghasilkan respon tersebut. Nah, teman-teman, nanti lebih jelasnya kita akan belajar tentang eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Pada intinya, pengkondisian klasik ini adalah sesuatu proses belajar di mana stimulus yang harusnya itu tidak terlalu berpengaruh bagi diri organisme tersebut diberikan atau dibarengkan dengan stimulus yang mendapatkan sebuah arti tertentu, maka lama-kelamaan stimulus pertama yang tadinya anggapannya biasa aja akan berubah menjadi sesuatu yang seperti stimulus kedua. Contohnya, misalnya ada anak kecil ya, dia ketika ketemu dengan pamannya biasa-biasa saja, tapi kemudian ketika ketemu dengan permen, dia itu senang banget. Nah, akhirnya setiap kali pamannya ini mengajak atau bertemu dengan keponakannya ini, dia selalu mengajak membawa permen. Akhirnya lama-kelamaan anak ini akan merasa bahwa wah, pamannya ini yang merupakan stimulus netral ini lama-lama seperti stimulus kedua, di mana ada paman pasti ada permen. Maka dia akan berespon secara baik di kemudian hari ketika pamannya datang karena merasa dia akan membawa permen. Nah, itulah contohnya. Proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Ya, jadi harus ada interaksi supaya yang dinamakan belajar itu berhasil. Kemudian setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak, di mana aktivitas yang ditimbulkan oleh unconditional stimulus atau disingkat US lebih dominan daripada yang ditimbulkan oleh conditional stimulus. Nah, ini maksudnya apa? US gitu ya, itu biasanya adalah sesuatu yang tidak dikondisikan. Misalnya tadi permen ini dia merupakan sesuatu yang membuat anak kecil ini senang meskipun tidak diberlakukan seperti apa gitu ya, tapi dia akan membuat anak ini senang. Jadi ini adalah stimulus yang tidak terkondisikan apapun. Sedangkan CS itu adalah paman yang tadi ya. Jadi paman yang tadi selalu datang membawa permen itu seperti stimulus yang dikondisikan. Nah, pada dasarnya permen itu akan lebih dominan membuat anak ini senang dibandingkan dengan paman gitu ya, karena pada dasarnya permen adalah hal utama yang membuat anak ini senang. Maka dari itu unconditional stimulus dan conditional stimulus harus dipasangkan bersama-sama, yang lama-kelamaan akan terjadi sebuah hubungan. Nah, kalau masih bingung, kita akan belajar lebih dalam lagi ya teman-teman. Ini dia. Ini adalah istilah dalam teori Pavlov yang teman-teman wajib pahami. Satu namanya unconditioned stimulus atau biasanya disingkat dengan UCS gitu ya. Stimulus yang tidak dikondisikan, yaitu perangsang yang secara alami, secara wajar dapat menimbulkan respon pada organisme. Contohnya tadi seperti permen, atau ini kalau kita pakai eksperimennya Pavlov, makanan itu dapat menimbulkan keluarnya air liur pada anjing. Jadi makanan ini merupakan stimulus yang tidak dikondisikan, karena secara insting makanan ini akan membuat anjing itu tertarik gitu ya. Nah, makanan ini merupakan stimulus yang tidak dikondisikan. Berikutnya kita akan belajar terkait dengan netral stimulus.
Apa itu netral stimulus? Stimulus yang netral yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon pada organisme. Contohnya seperti tadi, paman yang pada saat pertama kali datang, ya anak kecil merasa biasa saja gitu ya. Sama seperti anjing, ketika dibunyikan bel ring ring gitu ya, anjing tidak akan mengeluarkan respon apapun karena dalam instingnya ya sudah, itu seperti bunyi biasa. Itu namanya netral stimulus, sesuatu stimulus yang tidak menghasilkan respon apapun. Berikutnya, kalau tadi ada unconditional stimulus, sekarang ada namanya condition stimulus gitu ya. Apa itu? Itu adalah kebalikannya, yaitu stimulus yang dikondisikan gitu ya, yaitu perangsang yang secara alami tidak menimbulkan respon pada organisme, namun akan dikondisikan menjadi stimulus yang mempengaruhi respon ya. Jadi stimulus yang awalnya itu tidak dikondisikan, lalu diberi lakukan sebuah perlakuan yang lama-lama akan mempengaruhi respon. Contohnya, suara bel yang sudah dikondisikan dengan perilaku tertentu menyebabkan anjing mengeluarkan air liur saat belnya dibunyikan. Paman, ya, yang awalnya bukan siapa-siapa, dikondisikan atau diberi perilaku tertentu sehingga akhirnya membuat paman ini menjadi seseorang yang disenangi oleh anak kecil. Sama seperti suara bel yang tadi harusnya biasa-biasa saja, diberi perilaku tertentu, dikondisikan sampai akhirnya bel ini membuat air liur anjing keluar. Berikutnya ada namanya unconditional response. Kalau yang tadi namanya stimulus, kali ini namanya respon. Respon yang tidak dikondisikan, yaitu respon yang dikeluarkan setelah melihat stimulus tak bersyarat. Respon yang dikeluarkan ketika melihat tadi stimulus yang tidak dikondisikan ya. Contoh, air liur pada anjing keluar karena ada makanan. Itu secara otomatis akan keluar karena itu insting. Nah, responnya, air liurnya di sini yang dilihat ya. Lalu juga ada yang namanya conditional response atau CR, di mana respon yang dikondisikan yaitu respon yang dikeluarkan berdasarkan hasil pembelajaran terhadap stimulus yang sudah dikondisikan. Contohnya, tadi teman-teman masih ingat ya, bel yang sudah dikondisikan, stimulus yang sudah dikondisikan, itu air liur yang keluar dari anjing saat mendengar suara bel karena mengasosiasikan suara bel itu adalah makanan. Nah, seperti apa? Nih teman-teman, jadi ini percobaannya dimulai dari unconditional stimulus gitu ya. Pavlov mengetahui bahwa secara natural anjing itu akan mengeluarkan air liur ketika dihadapkan dengan daging. Ini secara natural dan ini dinamakan unconditional stimulus ya. Apalagi kalau dia lagi lapar, air liur ini akan keluar otomatis tanpa dia diajari. Stimulusnya adalah daging. Berikutnya, bel itu merupakan netral stimulus. Ketika Pavlov itu membunyikan bel, maka tidak ada respon apapun dari anjing tersebut. Ini namanya bel ini sebagai netral stimulus. Nah, berikutnya ada juga yang dinamakan respon. Nah, unconditional response itu adalah respon yang keluar secara tidak dikondisikan, secara insting dia keluar. Misalnya, secara natural air liur ini akan keluar ketika dia mencium aroma daging. Nah, ini kalau di sini yang dilihat adalah responnya, air liurnya, ya teman-teman ya. Nah, berikutnya, kalau yang tadi itu adalah sesuatu hal yang sifatnya tidak dikondisikan, semuanya terjadi secara alami, baik itu stimulusnya daging maupun responnya, yaitu air liur gitu ya, semuanya tidak dikondisikan. Nah, berikutnya adalah ini yang dinamakan dengan conditional stimulus atau CS. Pavlov ya membunyikan bel bersamaan dengan daging datang. Jadi ketika ada daging,
bel dibunyikan, ada daging, bel dibunyikan. Lama-lama anjing ini akan merasa bahwa ketika ada suara bel, maka akan segera datang daging. Sehingga lama-lama ketika dibunyikan bel saja, anjing ini sudah bisa mengira bahwa itu seperti daging. Nah, ini namanya conditional stimulus. Stimulus netral yang sebelumnya tidak berpengaruh apa-apa, akhirnya bisa dikondisikan seperti daging. Nah, ini conditional respon yang sudah dikondisikan. Akhirnya lama-kelamaan ketika ada bunyi bel, maka air liur ini akan keluar secara sendirinya. Padahal sebelumnya ketika bel ini tidak dikondisikan, ya anjingnya akan biasa-biasa saja, karena dia sudah mengasosiasikan bel ini sama seperti daging. Nah, ini kalau teman-teman lihat bagiannya secara keseluruhan, di mana sebelum dikondisikan, makanan itu merupakan stimulus yang tidak dikondisikan, yang akhirnya membuat anjing mengeluarkan air liur gitu ya. Itu juga respon yang tidak dikondisikan, karena itu merupakan insting. Ketika ada makanan, maka air liur keluar. Kemudian sebelum dikondisikan juga bunyi bel, atau di sini namanya tuning fork, merupakan netral stimulus yang membuat anjing itu tidak mengeluarkan respon tertentu. Jadi meskipun bel dibunyikan, itu tidak akan membuat anjing mengeluarkan respon tertentu gitu ya. Tapi selama eksperimen, kemudian akhirnya bel ini dibunyikan bersamaan dengan kemudian didatangkan makanan. Ya. Nah, pada saat proses ini, air liur yang keluar masih merupakan air liur yang sifatnya unconditional response, di mana memang karena ada makanan, pasti air liurnya ikut keluar gitu ya. Meskipun pada saat itu makanan datangnya bersamaan dengan bel. Sampai akhirnya ketika perilaku itu dilakukan terus-menerus, bel yang tadinya tidak menghasilkan respon apapun atau merupakan netral stimulus menjadi stimulus yang dikondisikan dan membuat air liur anjing atau responnya sekarang sudah terkondisikan, yaitu air liurnya keluar meskipun sudah tidak dibarengi dengan makanan. Nah, berikutnya kita akan belajar konsep generalisasi. Nah, dalam mempelajari respon terhadap stimulus, terkadang organisme akan menyamakan stimulus terhadap bentuk stimulus yang lain. Contohnya, loncengan bel yang berlainan nada akan menyebabkan anjing tetap mengeluarkan air liur. Jadi kalau misalnya tadi pada saat eksperimen loncengan bel itu bunyinya kring 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 gitu ya, dia mengeluarkan air liur. Suatu saat anjing ini menggeneralisasikan bahwa semua bel itu akan mendatangkan daging. Ya, suatu saat Pavlov merubah belnya menjadi bel yang ting tong ting tong. Nah, itu otomatis dia sudah mengasosiasikan akan ada daging. Nah, ini namanya generalisasi, ya. Lalu juga ini ada contohnya nih, seorang siswa yang merasa gugup ketika dikritik terhadap ujian matematika yang nilainya jelek. Kemudian ketika ia mempersiapkan ujian fisika, ia juga mengalami gugup karena dia merasa ini sama nih, hitung-hitungan. Ketika hitung-hitungan saya akan merasa gugup seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya diskriminasi. Apa itu? Nah, organisme dapat merespons stimulus tertentu tetapi tidak stimulus lainnya. Ini berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi dia menggeneralisasi semua bunyi bel seperti daging, tapi kalau ini organismenya dapat mempelajari hanya stimulus-stimulus tertentu yang membuat daging datang. Contohnya, Pavlov memberikan makanan pada anjing setelah bunyi bel. Kemudian ketika didengarkan bunyi yang lain, maka air liur anjing tidak jadi keluar karena anjing merasa, loh ini kan bukan bunyi bel, bukan saatnya daging datang. Sama contohnya ketika seorang siswa dalam menghadapi ujian di mata pelajaran yang berbeda, siswa tidak merasa gelisah karena ketika menghadapi ujian matematika dan bahasa Indonesia adalah sebuah ujian yang sangat berbeda dengan matematika, tidak ada hitung-hitungannya, maka dia tidak akan merasa gelisah ketika ujian bahasa Indonesia. Nah, ini yang dinamakan dengan diskriminasi. Lalu ada juga yang namanya pelemahan. Kalau tadi ada penguatan, ini ada namanya pelemahan. Ya. Nah, pelemahan ini adalah proses melemahnya situasi yang terkondisikan dengan cara menghilangkan stimulus yang tidak terkondisikan. Maksudnya apa? Ketika suatu saat bel ini dibunyikan secara terus-menerus selama berkali-kali, namun tidak dibarengi dengan datangnya daging,
maka lama-kelamaan anjing ini akan merasa bahwa wah, berarti ini dia hanya membunyikan bel biasa, tidak akan ada daging setelah ini. Nah, ini untuk dinamakan extinction ya. Akhirnya dengan hanya mendengarkan bunyi bel, anjing tidak akan mengeluarkan air liur lama-kelamaan karena akhirnya tidak ada daging setelah itu. Nah, ada juga yang namanya spontaneous recovery. Nah, terkadang ketika sudah responnya itu dihilangkan, ternyata lama-kelamaan itu kadang-kadang secara spontan dia bisa timbul gitu ya. Conditioned response ketika conditioned stimulusnya datang. Jadi ketika sudah lama tidak diberlakukan, tapi karena masih ada ingatan di dalam pemikirannya, maka secara spontan tiba-tiba muncul. Ini misalnya, ketika seorang anak mulai menangis lagi ketika di malam hari untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya, padahal sebelumnya ia sudah tidak pernah menangis lagi. Nah, seperti itu. Jadi kadang respon-respon tertentu yang dulu saat masa kecil atau di perilaku sebelumnya muncul dan sudah hilang, karena kondisi tertentu bisa muncul lagi secara spontan karena ada proses belajar di masa lampau. Nah, classical conditioning ini juga dilakukan untuk praktek ya teman-teman. Ada yang namanya desensitisasi sistematis, biasanya dilakukan untuk mengatasi fobia. Nah, ini prosedurnya seperti apa? Biasanya dilakukan analisa perilaku yang menimbulkan masalah gitu ya. Misalnya nih, saya ini takut gitu ya sama cicak. Kemudian dulu waktu S2 kita sama-sama eksperimen menggunakan desensitisasi sistematis untuk menghilangkan fobia saya terhadap cicak. Kemudian setelah dianalisis ternyata yang menimbulkan masalah itu karena apa sih, kecemasan apa sih gitu ya. Ternyata saya itu seringkali mengalami kesialan ketika bertemu dengan cicak. Juga ada mitos bahwa cicak itu menimbulkan sesuatu yang sial. Akhirnya saya jadi benci dengan cicak. Nah, kemudian disusunlah hierarki atau jenjang-jenjang situasi yang menimbulkan masalah atau ketakutan dari yang kurang hingga yang paling mencemaskan klien. Contohnya apa? Misalnya, hierarki yang paling tidak membuat saya takut adalah ketika orang bilang cicak. Nah, karena mendengar bilang cicak itu sebenarnya tidak membuat saya takut. Cuma memang agak jijik. Nah, tapi meningkat lagi ketika mendengar suara cicak dengan langsung cek 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 cek. Nah, itu tuh membuat saya lebih takut daripada hanya kata cicak gitu ya. Lalu ditingkatkan lagi ketika saya melihat buntut cicak itu lebih menakutkan dibandingkan dengan suara cicak. Ditingkatkan lagi ketika melihat siluet cicak itu lebih menakutkan lagi, hingga hierarki yang paling atas ketika saya berdiri dekat dengan cicak atau menyentuh cicak. Nah, itu adalah hierarki jenjang situasi yang menimbulkan masalah. Berikutnya kita akan diberi pelajaran yaitu relaksasi otot gitu ya, untuk menurunkan ketegangan ketika nanti dilakukan proses eksperimen untuk menimbulkan fobia. Nah, berikutnya klien akan diminta membayangkan situasi yang menyenangkan seperti di pantai, di taman, dan lain-lain. Jadi kliennya dibuat sejahtera dulu. Lalu klien disuruh memejamkan mata, kemudian disuruh membayangkan situasi yang kurang mencemaskan. Saya disuruh membayangkan tadi kata cicak ya. Nah, itu akan dilakukan terus-menerus sampai akhirnya saya tidak cemas. Lalu ketika kata cicak sudah selesai, saya akan diperdengarkan dengan suara cicak cek 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 gitu ya. Sampai itu tidak cemas, tidak panik, tidak keluar keringat, akan ditingkatkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, bila pada suatu situasi klien merasa cemas atau gelisah, konselor akan memberitakan klien membayangkan situasi yang menyenangkan untuk menghilangkan rasa cemas. Lalu menyusun hierarki atau jenjang kecemasan harus bersama dengan klien dan konselor menuliskannya pada selembar kertas. Ini yang namanya disensitasi sistematis, di mana ketika sebuah perilaku diturunkan secara berkala, biasanya dilakukan untuk mengobati fobia. Berikutnya ada namanya aversion therapy. Aversion therapy ini adalah satu teknik modifikasi perilaku dengan cara menghubungkan kebiasaan atau perilaku yang hendak dimodifikasi, baik itu dikurangi atau dihentikan.
Nah, salah satu sensasi atau perasaan tidak menyenangkan baik di aspek mental, emosi ataupun fisik. Jadi ini adalah dia diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan ketika akan menghilangkan sebuah perilaku. Contohnya, ada orang yang sukanya gigit kuku. Nah, untuk menghilangkan perilaku tersebut, dia akan kukunya diberi cat gitu ya, dengan bau yang nggak enak, atau diberi cairan supaya rasanya ketika dia gigit itu pahit gitu. Itu akan membuat perilaku menggigit kukunya hilang. Nah, itu contohnya. Jadi diberi sensasi atau perasaan tidak menyenangkan ya. Lalu juga dengan pecandu alkohol, diberi rasa sakit atau sengatan listrik setiap kali dapat mencium atau melihat merasakan alkohol. Lama-lama akan terasosiasikan, dia akan nggak suka lagi menggigit kuku maupun minum alkohol. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan terkait dengan